Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah jatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Maharani Aziz. Salah satu isu yang paling sering terjadi di kalangan mahasiswa yaitu burnout akademik. Burnout akademik adalah kondisi di mana mahasiswa merasa lelah secara fisik, mental, emosional akibat tekanan kuliah yang terus-menerus. Nah, yang paling sering kena itu pastinya mahasiswa perantau. Kenapa mahasiswa perantau? Karena mereka serba sendirian. Mereka ngatur hidup sendiri, mereka ngatur keuangan sendiri, masak sendiri, mikir uang sendiri, terus kuliahnya sendiri. Belum lagi kesepian karena jauh dari keluarga. Itu yang paling berasa. Di saat-saat tertentu, tugas numpuk, deadline mepet, apalagi mendapatkan dosen yang killer. Ditambah lagi banyak mengikuti kegiatan dan kepanitiaan, organisasi, dan drama kampus lainnya. Nah, alasan saya memilih isu ini karena fenomenanya itu banyak muncul, bahkan sampai menimbulkan kasus yang sangat serius. Nah, salah satu kasusnya yang pernah kejadian itu di Jember, seorang mahasiswa 19 tahun mencoba bunuh diri karena stres karena tugas kuliah. Nah, ada lagi di Undip, mahasiswa PPDS diduga meninggal akibat tekanan dan kelelahan. Kemudian di ITB, mahasiswa S2 ditemukan tewas karena depresi akademik. Ini membuktikan bahwa tekanan kuliah bisa berdampak besar pada kesehatan mental mahasiswa. Masalah burnout ini bukan cuma soal capek kuliah, tapi masuk ke dalam isu perkembangan remaja. Kenapa? Karena mahasiswa itu sebenarnya masuk pada kategori remaja akhir sampai dewasa awal. Nah, dalam tahap ini, menurut teori perkembangan itu, mereka lagi mencari jati diri, menyempurnakan jati dirinya, siapa aku sebenarnya, belajar mandiri, emosinya masih naik turun, dan belajar menanggung tanggung jawab baru. Burnout biasanya muncul saat masa adaptasi awal masuk kuliah, ketika tugas dan deadline mulai menumpuk, saat mendekati UTS maupun UAS, atau ketika mahasiswa mulai stres dengan kehidupan perantauan, apalagi secara ekonomi. Nah, bagaimana sih burnout itu bisa terjadi atau berkembang? Mungkin kita pernah mengalaminya, ataupun mungkin muncul tanda-tanda pada diri kita. Kapan muncul burnout itu? Jadi burnout itu muncul pelan-pelan. Nah, biar nggak makin parah, ada beberapa hal yang bisa dilakuin. Yang pertama, untuk kampus itu harus menyediakan layanan konseling yang mudah diakses mahasiswa. Jadi, kampus harus menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh mahasiswa. Kemudian, mengurangi tugas yang tidak relevan. Jadi, yang manusiawi saja tugas yang diberikan. Kemudian, memberikan pendampingan akademik. Jadi, siswa didampingi, diberikan tes psikologis kalau perlu untuk menjaga kewarasan mahasiswanya. Nah, untuk yang kedua, untuk orang tua. Jadi, khusus orang tua itu kepada anaknya jangan cuma tanya IP kamu berapa, tapi tanyakan juga bagaimana kondisimu di sana, apakah kamu baik-baik saja. Nah, kemudian yang terakhir untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa sebaiknya untuk mengatur waktu. Jangan begadang tiap hari, apalagi begadangnya bukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan malu minta bantuan kalau udah nggak mampu buat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mintalah tutor sebayamu.